Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang kesalahan tukang pijat. Jadi kesalahan tukang pijat ini yang pertama teman-teman, Pak Yakobus ya dari Kabupaten Luwu Timur. Ini waktu diurut di bagian betis, ini betisnya sudah jelas-jelas naik dulunya ya. Ini otot betis sudah salah posisi begini, naik, malah diurut ke atas Pak ya. Tidak tahu, pokoknya sakit sekali waktu dulu. Sakit sekali. Nah, sakit sekali waktu habis dipijat, dan ini kesalahan fatalnya adalah otot betisnya diurut ke atas begini. Maka otot betis tertinggal di sini, cedera dan bengkak ya. Ini terasa sekali otot betisnya. Jadi ditarik dari atas ke bawah seharusnya teman-teman. Jadi saya selalu memberikan pengalaman bahwa cara pijat untuk otot betis itu dari atas ke bawah. Begini, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, maka ini bisa membuat otot betis cedera. Jadi, teman-teman, cara pijat yang benar seperti ini. Kalau otot betis sudah naik seperti ini, otot betis sudah ketarik seperti ini, maka hal yang perlu kita lakukan adalah menariknya dari atas seperti ini ke bawah, bukan sebaliknya. Karena biasanya otot betis yang ketarik itu arahnya ke atas, bukan ke bawah. Jadi kalau kita beraktivitas, otot betis itu ke atas ketariknya, bukan ke bawah. Jadi cara pijat yang benar adalah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Jangan dibolak-balik juga, karena itu bisa mengakibatkan cedera pada otot betis. Yang benar cara pijitnya diambil dari atas seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Walaupun kita menekan agak keras seperti ini teman-teman, biasanya itu tidak menimbulkan rasa sakit setelah selesai pijat. Jadi harus diperhatikan cara pijat betis yang benar, cara pijat kaki yang benar seperti ini. Ini Pak Yakobus pernah mengalami setelah selesai dipijat kaki malah bengkak. Betul Pak ya? Nah, jadi kaki biru, bahkan sampai membiru kaki pada saat setelah selesai dipijit. Nah, beliau sekarang sudah mengalami otot betisnya tertinggal seperti ini. Ini akibat salah pijat teman-teman, salah urut. Ini kesalahan tukang urut, kesalahan tukang pijat yang tidak boleh dilakukan. Kenapa saya selalu berbagi tutorial? Karena ada begitu banyak kesalahan-kesalahan dan mitos tentang tukang pijit maupun mitos tukang urut yang selama ini metodenya salah dilakukan. Karena kalau cara pijatnya salah, biasanya cenderung setelah selesai pijat itu badan akan terasa sakit. Cara pijat yang salah. Tapi kalau cara pijat yang benar adalah bagaimana setelah selesai pijat yang sakit bisa jadi hilang. Oke teman-teman, jadi cara pijatnya ambil dari atas ke bawah seperti ini, supaya tidak menimbulkan cedera otot, supaya tidak menimbulkan salah posisi otot, supaya tidak menimbulkan salah urat. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Tarik dari atas ke bawah seperti ini. Nah, di dalam rumus pijat refleksi ada yang disebut dengan yin yang, teman-teman. Keseimbangan antara hawa panas dan hawa dingin yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari bawah, dari atas ke bawah di bagian ini, tetapi yang di bagian depan itu dari bawah ke atas. Ini untuk keseimbangannya. Jadi tidak semua harus ke atas, tidak semua harus ke bawah. Itu bagaimana cara pijat kaki yang benar. Nah, ini saya kasih contoh Pak Yakobus, karena Pak Yakobus ini pernah mengalami pemijatan yang salah, sehingga Pak Yakobus menderita kaki bengkak dan betis memar-memar setelah selesai pijat. Betul Pak Yakobus ya?
Nah, jadi Pak Yakobus dari Dulu yang kerja di Surako, di Sorowako dulu bekerja, sekarang domisili di Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Video ini dibuat di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya tukang pijit terganteng sedunia, tinggal di Kota Palopo, buka praktek. Subscribe videonya, kemudian bagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak tukang pijit yang bisa koreksi diri, supaya banyak tukang pijit yang memijat orang dengan benar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat teman-teman. Cara pijitnya disimak. Sekarang saya praktekkan. Ini, kalau mau jadi tukang pijit yang benar, tekan titik-titik yang memang seharusnya harus ditekan. Hindari menekan pada bagian yang tidak boleh dilakukan. Nanti saya akan buat video selanjutnya tentang mana saja titik yang tidak boleh dipijit. Nah, ini kalau pijat orang bisa dilakukan siapapun jika dipelajari dengan benar. Tekan di sini, kemudian ini awalnya teman-teman direlaksasi seperti ini. Kemudian setelah itu, jika otot betis di sini bermasalah, tarik dari atas ke bawah. Tangan seperti ini posisinya. Jadi ini pernah mengalami salah pijat, kesalahan tukang pijat. Memijat pada posisi yang salah membuat otot betis jadi rusak, otot kaki jadi rusak. Jadi kalau salah dalam pemijatan itu bisa mengakibatkan justru gangguan pada organ tubuh. Ini ditarik dari atas ke bawah pada bagian betis. Ini boleh menekan begini supaya tekanan di belakang jadi sedikit agak lebih berbobot, tapi tidak terlalu keras dan membuat pasien kesakitan, apalagi sampai membuat otot betis cedera. Kadang-kadang ada orang yang memijat begini, itu salah ya, dari bawah ke atas. Karena ketika kita beraktivitas, otot betis itu ketarik dari bawah ke atas. Jadi seharusnya kita relaksasi, mengembalikan posisi otot betis. Nah, tadi agak sakit di sini Pak ya. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, ini sudah berkurang. Tarik dari atas ke bawah. Ini rapat semua tangan saya teman-teman. Nah, kemudian sampai di bawah ini, tekan urat tendon di sini untuk merelaksasinya dengan posisi seperti ini. Tekan-tekan di bawah. Ini bisa dilakukan untuk orang yang sehat maupun orang yang punya keluhan. Ya. Kemudian ini dipijat lagi dari bawah ke atas begini. Sampai di sini ditekan-tekan seperti ini dari bawah ke atas. Kemudian tekan ini. Tekan saja, jangan ke kiri dan ke kanan. Tekan saja begini. Setelah menekan seperti ini, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Setelah menekan begini, kemudian tekan lagi di sini. Nah, biasanya kalau ada orang yang pernah keseleo akan sakit di sini. Nah, tekan lagi di bagian bawah belakang mata kaki. Relaksasi begini sambil menekan pada bagian ini. Kemudian setelah itu teman-teman boleh memijat di bagian telapak kaki. Nah, jadi ini kalau telapak kaki teman-teman dipijitnya dari arah dalam ya. Begini kalau di telapak kaki, cara pijat yang benar. Karena kalau dari atas ke bawah itu akan membuat gumpalan nanti di sini. Kalau terlalu sering dilakukan dari atas ke bawah, maka di sini akan menggumpal dan itu akan memberikan efek rasa sakit pada orang yang sering dipijat dengan cara seperti ini ke bawah. Karena melawan struktur anatomi tubuh namanya, ya, dari bawah ke arah ujung. Tapi di bagian ini jangan dipijat terlalu keras, karena kalau dipijat pada bagian ini ada tulang lunak yang tidak boleh dipijat terlalu dalam di bagian ini. Yang belum subscribe, silakan tekan tulisan subscribe di bawah video ini kalau masih berwarna merah. Channel ini
hanya cocok di subscribe untuk mereka yang ingin sehat terus. Channel ini cocok untuk Anda yang peduli dengan orang yang sakit. Channel ini hanya cocok di subscribe untuk mereka yang peduli dengan kesehatan. Subscribe ya. Jadi cara pijatnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk merelaksasi tubuh, kita butuh untuk merelaksasi jari kaki. Memijat pada jari kaki seperti ini teman-teman akan memberikan efek relaksasi pada seluruh anggota tubuh, baik organ tubuh dalam maupun organ tubuh bagian luar. Ini bisa dirangsang dari sini ya, tetapi tidak terlalu keras. Kita harus memperkirakan bagaimana orang itu mampu menahan rasa sakit yang kita berikan. Ini perlu pelajaran, perlu jam terbang, perlu pengalaman supaya kita bisa mengukur kemampuan orang menahan rasa sakit. Jadi pijat itu memang kelihatan gampang, tetapi teknik dan metode pijat pun harus kita pahami sehingga kita membantu orang, bukan menyakiti orang. Kalau salah pijat, seperti yang pernah dialami oleh Pak Jakobus, kaki justru bengkak, betul Pak ya? Memar-memar dan kesakitan setelah pijat. Mungkin teman-teman ada di antara penonton yang pernah mengalami hal yang sama. Ya. Jika pernah mengalami hal yang sama dan senang pijat, perlihatkan video ini kepada tukang pijatnya, kemudian ikuti cara pijat kaki yang benar, cara pijat betis yang benar. Insya Allah Anda akan mendapatkan manfaat dari pijat refleksi untuk membantu mengatasi keluhan dan mendapatkan kesehatan yang prima melalui pijat refleksi. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Setelah menonton video ini, bagikan sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang tahu tentang manfaat pijat refleksi dan bagaimana cara memijat yang benar. Hanya melalui channel YouTube Pijat Indonesia, channel tukang pijat terganteng sedunia. Nah, begini teman-teman. Hal ini saya sampaikan karena saya sudah belajar dari pengalaman saya, sudah pijit ribuan orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan pasien saya ada yang berasal dari luar Indonesia. Yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Muhammad Mufni. Saya tukang pijat gantengnya Indonesia. Nah, ya, bagikan video ini setelah menonton teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman kita yang mungkin berprofesi tukang pijit. Tinggal diperlihatkan kalau mau pijit, ini metodenya tukang pijit terganteng sedunia. Coba praktekkan. Nah, ini sakit, ditarik dari atas ke bawah. Ini sudah tertinggal otot betisnya. Nanti teman-teman bisa lihat ini. Nah, tadi keras sekali di bagian ini. Nah, sekarang sudah mulai sedikit agak berkurang. Ini dulu pasti dipijit begini dari bawah ke atas, itu merusak organ tubuh malah teman-teman. Jadi kalau salah pijit bisa merusak organ, ya, bisa merusak anggota tubuh, bisa merusak otot, bisa merusak saraf. Bahkan urat-urat tendon bisa tidak di posisinya. Jadi cara pijit ini adalah cara pijit untuk mereposisi otot yang bermasalah, mereposisi urat-urat yang bermasalah. Jadi teman-teman, cara pijitnya diikuti dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Saya ingatkan sekali lagi, kalau di bagian betis jangan sekali-sekali pijit dari bawah ke atas, karena itu akan merusak otot betis, akan membuat cedera pada otot betis. Oke? Nah, setelah kita pijat dari atas ke bawah begini, yang di depannya dipijit dari bawah ke atas. Jangan begini, jangan juga begini, jangan putus-putus, tapi pijat pelan-pelan dari bawah ke atas, penuh dengan perasaan. Bagaimana kita juga mempelajari struktur otot dan urat.
Jika cara pijat ini diterapkan, maka Anda pun di rumah bisa melakukan pemijatan pada orang-orang yang Anda cintai. Ini tidak perlu terlalu keras. Ini tidak perlu menggunakan sekuat tenaga. Karena ini adalah metode yang bisa dilakukan oleh siapa saja jika videonya dipelajari dengan benar. Jadi untuk mempraktikkannya, pelajari video ini berulang-ulang. Jangan hanya satu kali ditonton, apalagi di skip-skip kemudian mempraktikkannya, nanti takutnya salah dalam mempraktikkannya. Jadi yang di luar tulang kering, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Ini sudah mulai sedikit agak kendor, tidak keras lagi uratnya yang di sini. Sekarang kita tegakkan. Tadi ya, otot Pak Yakobus ini di atas ini besar sekali. Ini sudah mulai kendor. Betul Pak ya? Terasa sedikit lebih rileks. Nah, ini ototnya sudah ketarik ke atas teman-teman. Di sini tadi mengeras, sekarang sudah berkurang nih. Tuh. Ya, sudah bisa goyang sedikit. Kalau kemarin terkunci di sini bulat sekali. Nah, jadi ini adalah hasil dari kesalahan tukang pijat. Kenapa saya bagikan video ini? Karena saya peduli dengan orang-orang yang suka dipijit tetapi sering mengalami masalah salah pijit. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bagikan videonya. Salam sehat semuanya. Mohon maaf jika dalam video ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat, salam buat keluarga. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah menonton. Salam sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.